Wa inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Keutamaan seorang yang berilmu agama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah seperti bulan di malam purnama dibandingkan semua planet bintang. Hadis riwayat Muslim. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhadha bihaddin wafirin. Dan sesungguhnya para ulama adalah para ahli waris dari para nabi, di mana para nabi memang tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Siapa yang menuntut ilmu maka dia telah mendapat warisan yang sangat besar nilainya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita teliti secara seksama hadis sahih di atas, betapa orang yang belajar menuntut ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis ini dengan berbagai fadilah, antara lain dimudahkan jalannya menuju surga, padahal semua orang nanti di hari kiamat akan kesulitan mendapat jalan yang mudah ke dalam surga. Bahkan banyak yang tertatih-tatih dan bersusah payah agar bisa sampai ke surga. Yang kedua, para malaikat meridai mereka dengan menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Padahal para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang amat mulia lagi taat. Kalau sampai para malaikat meridai, tentu hal ini menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Yang ketiga, dosa-dosa yang orang-orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah, baik yang ada di berbagai macam langit yang banyak itu maupun makhluk Allah yang menetas di atas bumi. Bahkan ikan-ikan yang hidup di kedalaman samudra luas pun ikut meminta ampunan buat mereka. Yang keempat, kelebihan orang berilmu dibandingkan orang bodoh tidak punya ilmu miskin dia rajin belajar diibaratkan seperti terangnya bulan purnama dengan terangnya bintang di kegelapan malam. Bulan purnama yang cahayanya menerangi atmosfer langit di langit kita ini tentu saja berbeda dengan bintang yang di mata kita hanyalah titik kecil di langit yang hitam. Yang kelima, orang yang berilmu adalah para ahli waris Nabi. Mereka mewarisi kekayaan harta para Nabi yang tidak berbentuk uang atau harta benda, melainkan kekayaan itu berupa ilmu yang tidak ternilai harganya. Maka mereka yang belajar ilmu agama dan mendapatkannya diibaratkan dengan orang yang mendapat warisan kekayaan yang sangat besar tidak ternilai harganya. Yang ketiga, perintah belajar faraid. Di antara ilmu fikih adalah masalah faraid atau pembagian harta warisan. Rasulullah secara khusus telah memberikan perintah khusus untuk mempelajarinya, dan sekalian juga beliau mewajibkan kita untuk mengajarkannya. Dalilnya sebagai berikut. Anil a'raji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, tu'allamu al-fara'idha wa 'allamuha fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Dari A'raj radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dialah yang pertama kali akan dicabut. Yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Karena mengajarkan itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita mengerti, maka hukum mempelajarinya harus didahulukan, dan ilmu faraid
pembagian harta warisan termasuk salah satu bagian dalam ilmu fikih. Alasan kedua adalah realitas. Kewajiban untuk belajar ilmu fikih juga didukung berdasarkan fakta dan realitas yang ada di kehidupan nyata. Semua menunjukkan atas keharusan kita umat Islam untuk mempelajari dan menguasai ilmu fikih. Di antara realitas itu misalnya yang pertama, ilmu fikih bagian dari identitas keislaman. Sebagai muslim dengan seorang non-muslim tidak dibedakan berdasarkan KTP-nya. Juga tidak dibedakan berdasarkan ras, darah, golongan, bahasa, kebangsaan atau keturunan tertentu. Tetapi yang membedakan antara kedua adalah berdasarkan apa yang diketahuinya tentang ajaran Islam serta diyakini kebenarannya. Tidak mungkin seseorang bisa dikatakan muslim manakala dia tidak mengenal Allah, dan tidaklah seseorang mengenal Allah manakala dia tidak mengenal ajarannya serta syariat yang telah diturunkannya. Sehingga mengetahui ilmu-ilmu syariat merupakan bagian tak terpisahkan dari status keislaman seseorang. Maka sudah seharusnya seorang muslim menguasai ilmu syariah, karena syariat itu merupakan penjabaran serta uraian dari perintah Allah kepada hambanya. Setidak-tidaknya meskipun tidak sampai ke level ulama atau mujtahid, minimal seorang muslim tahu bagaimana cara bersuci, wudhu, salat fardu, puasa, zakat dan hal-hal yang sifatnya pokok dan mendasar dari ilmu agama. Sebab tanpa ilmu tentang semua hal itu, statusnya sebagai muslim nyaris hanya tinggal formalitas belaka. Keislamannya boleh jadi hanya karena kebetulan belaka, kebetulan orang tuanya muslim, lahir di tengah keluarga muslim, sehingga setidak-tidaknya KTP-nya ada tulisan sebagai muslim. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana cara ibadah ritual kepada Allah, otomatis tidak lagi disebut sebagai orang beriman, kecuali hanya sampai pada status. Yang kedua, kunci memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang terdiri lebih dari 6.000 ayat, dan As-Sunnah yang berjumlah ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Namun bagaimana mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah dengan menggunakan dalil-dalil yang sedemikian banyak? Harus ada sebuah metodologi yang ilmiah yang baku dan disepakati oleh umat Islam sepanjang zaman. Dan metodologi itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih telah berhasil. Ilmu fikih telah berhasil menjelaskan secara pasti dan tepat tentang hukum-hukum yang terkandung pada tiap potong ayat dan hadis yang bertebaran. Dengan menguasai ilmu fikih, maka Al-Quran dan Sunnah bisa dipahami dengan benar, tepat dan akurat sebagaimana Rasulullah dahulu mengajarkannya. Sebaliknya, tanpa penguasaan ilmu fikih, Al-Quran dan As-Sunnah bisa diselewengkan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Ilmu fikih adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan metode yang benar dan ilmiah dan sahih. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, pezina harus dirajam, pembunuh harus dikisah dan seterusnya. Memang demikian zahir ayat Al-Quran. Namun benarkah semua pencuri harus dipotong tangannya, semua orang yang berzina harus dirajam, apakah semua orang yang membunuh harus dibunuh juga? Di dalam ilmu fikih akan dijelaskan kriteria pencuri yang bagaimana yang harus dipotong tangannya. Tidak semua orang yang mencuri harus dipotong tangan. Ada sekian banyak persyaratan yang harus terpenuhi agar seseorang pencuri bisa dipotong tangan. Misalnya barang yang dicuri harus berada dalam penjagaan, nilainya sudah memenuhi batas minimal, bukan milik umum dan lainnya. Bahkan kriteria seorang pencuri tidak sama dengan pencopet, jambret, penipu, atau koruptor. Demikian juga dengan penzina. Tidak semua yang berzina harus dihukum rajam, selain hanya yang sudah pernah menikah. Harus ada 4 orang saksi laki-laki akil balik dan menyaksikan secara bersama di waktu dan tempat yang sama melihat peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan.
Tanpa hal itu, hukum rajam tidak boleh dilakukan kecuali bila penzina itu sendiri menyatakan ikrar dan pengakuan atas zina yang dilakukan. Dan yang paling penting, hukum rajam haram dilakukan kecuali oleh sebuah institusi hukum formal yang diakui dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan hal yang sama juga berlaku pada hukum qisas dan hukum hudud lainnya. Sebuah tindakan hukum yang hanya berlandaskan pada satu dua dalil tanpa dilengkapi ilmu syariah justru bertentangan dengan hukum Islam sendiri. Yang ketiga, fikih adalah porsi terbesar ajaran Islam. Dibandingkan dengan masalah akidah, akhlak ataupun bidang lainnya, masalah-masalah dalam ilmu fikih menempati porsi terbesar dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman. Bahkan yang disebut dengan ulama itu identik dengan orang yang ahli di bidang ilmu fikih ketimbang ahli di bidang lainnya. Sehingga sebagai ilmu yang merupakan porsi terbesar dalam ajaran Islam, ilmu syariah ini menjadi penting untuk dikuasai. Seorang muslim itu masih wajar bila tidak menguasai ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, usul fikih, kaidah usul dan lainnya. Tetapi khusus dalam ilmu syariah, khususnya fikih, nyaris mustahil bila tidak dikuasai meski dalam porsi yang seadanya. Sebab tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar tanpa menguasai ilmu fikih ibadah itu sendiri. Memang tidak semua detail ilmu syariah wajib dikuasai, namun untuk bagian yang paling dasar seperti masalah taharah, salat, nikah dan lainnya, mengetahui hukum-hukumnya adalah hal yang mutlak. Yang keempat, tingginya kedudukan ulama. Allah telah meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu syariat dengan firman-Nya, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah 11. Sehingga tampuk kepemimpinan skala mikro dan makro menjadi hak para ahli ilmu syariat. Seorang imam salat diutamakan yang lebih mendalam pemahamannya, afqahuhum, bukan yang lebih tua, sudah menikah, lebih senior dalam struktur pergerakan, lebih tenar atau lebih punya kepemimpinan. Namun imam salat hendaklah yang lebih faqih dalam masalah agama. Demikian hal yang terkait dengan kepemimpinan umat. Yang lebih layak diangkat adalah mereka yang lebih punya kepemahaman terhadap syariat. Sejak masa sahabat dan 14 abad perjalanan umat, yang menjadi pemimpin umat ini adalah orang-orang yang paham dan mengerti syariah. Paling tidak para khalifah dalam sejarah Islam selalu dampingi oleh ulama dan ahli syariah. Yang kelima, realitas tentang pentingnya fikih adalah terhindar dari perpecahan. Para ulama syariah terbiasa berbeda pendapat karena berbeda hasil ijtihad. Sudah menjadi keniscayaan, namun mereka sangat menghormati perbedaan di antara mereka sehingga tidak saling mencaci, menjelekkan dan menafikan. Sebaliknya, semakin awam seseorang terhadap ilmu syariah, biasanya akan semakin tidak punya mental untuk berbeda pendapat. Sedikit perbedaan di kalangan mereka sudah memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, pertikaian, bahkan saling menjelekkan satu sama lain. Hal itu terjadi karena seseorang yang berpegangan pada dalil yang sedikit dan parsial, tetapi merasa sudah pandai dan paling benar sendiri, padahal dalil yang diyakini paling benar itu masih harus dihadapkan dengan banyak dalil lainnya yang tidak kalah kuat. Jadi bagaimana mungkin dia merasa paling benar sendiri?